Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Umul Azizia, NIM 2024 10 10 10 12. Saya dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul selanjutnya, yaitu tentang Select Multitabel. Nah, untuk yang pertama, di sini untuk bagian A, kita membahas tentang Select dua tabel. Untuk soal pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasarkan nama kategorinya. Nah, di sini menggunakan select P product name, P unit price, C kategori name. From products P join kategoris C. On P kategori ID sama dengan C kategori ID. Dan karena yang diminta terurut berdasarkan nama kategorinya, jadi di sini memakai order by kategori name ascending. Ascending ini nanti diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini ditampilkan produk name-nya, kemudian unit price, dan untuk kategori name-nya ini terurut dari abjad terkecil sampai terbesar, yaitu beverage, kemudian condiments, dan seterusnya. Untuk selanjutnya yaitu tampilkan nama lengkap customer, nama perusahaan customer, ID transaksi pembelian yang pernah dilakukan, kemudian tanggal pembelian terurut berdasarkan nama perusahaan. Di sini select C company name, O order ID, SID transaksi, kemudian O order date. From customer C join orders O, on C customer ID sama dengan O customer ID. Dan diurutkan berdasarkan company name-nya. Order by company name ascending. Nah, di sini tampilkan data-data company name, kemudian ID transaksinya, dan juga order date. Selanjutnya, tampilkan ID orders, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada orders tersebut. Untuk menampilkan ID orders dan ID barang itu kan, ID barang itu bisa didapat dari tabel produk, tapi juga bisa didapat dari tabel order detail. Karena yang di sini diminta ID barang yang dibeli, maka kita bisa pakai produk ID dari tabel order details. From orders O, join orders detail OD, kemudian on O order ID sama dengan OD order ID. Nah, di sini tampilkan order ID-nya, kemudian order date-nya, yaitu tanggal order, dan juga produk ID. Selanjutnya, bagian B, select lebih dari 2 tabel. Tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta harga barang yang terjual. Nah, di sini menggunakan select O order ID, O order date, P product name, kemudian OD unit price, S harga jual. Nah, di sini kan untuk order ID itu dari tabel orders, kemudian order date juga dari tabel orders, dan product name dari tabel produk, kemudian unit price dari tabel order details. Nah, di sini memakai 3 tabel, jadi kita menggunakan join lebih dari 1. Nah, di sini from orders, join order details dengan alias OD, on O order ID sama dengan OD order ID, join lagi products P, on OD produk ID sama dengan P produk ID. Coba kita run. Nah, di sini ditampilkan order ID-nya, kemudian order date, product name, dan harga jualnya. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap employee beserta nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Sebentar, kita lihat IRD-nya. Untuk nama lengkap employee itu kita bisa dapat dari employees, tabel employees. Di sini ada last name dan first name. Kemudian untuk tempat employees tersebut bekerja itu bisa dilihat dari territory description pada tabel territories. Jadi kita butuh menjoinkan employees dengan employee territories, kemudian join lagi dengan territories. Nah, di sini select a first name digabung dengan a last name, S nama lengkap, koma,
territory description, di mana territory description ini merupakan teritori tempat employee tersebut bertugas. Kemudian from employees A join employee territories dengan alias ET on employee ID sama dengan ET employee ID, kemudian di join lagi dengan territories dengan alias T on ET territory ID sama dengan T territory ID. Nah, di sini ditampilkan untuk nama lengkap employee Andrew Fuller. Di sini memiliki tempat bertugas di Westboro, kemudian Bedford, dan selanjutnya. Selanjutnya adalah tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Di sini select C company name, S nama customer, kemudian O order ID, O order date, dan S company name, S nama shipper. Untuk company name ini kan dari tabel customer, kemudian order ID dari tabel order, terus order date dari tabel orders juga, dan untuk company name nama shipper itu dari tabel shippers. Jadi kita akan melakukan join lebih dari satu kali di sini. Yang pertama, from customer C, join orders O on C customer ID sama dengan O customer ID. Kemudian join shippers S on O ship via sama dengan S shipper ID. Nah, di sini dari tabel orders itu tidak ada shipper ID. Jadi kita pakai ship via di sini yang sama dengan S shipper ID. Nah, di sini ditampilkan nama customer-nya, kemudian order ID dan order date, kemudian juga nama shipper-nya. Selanjutnya, tampilkan nama-nama suppliers beserta nama kategori barang yang disuplainya. Nah, di sini menggunakan select as company name, C kategori name, from suppliers S join products P on S supplier ID sama dengan P supplier ID. Kemudian join lagi kategori C on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Nah, di sini maka ditampilkan nama supplier exotic liquids dengan kategori barang yang disuplai adalah beverage. Selanjutnya untuk bagian C, select multitabel dengan syarat. Untuk select multitabel dengan syarat ini sebenarnya sama seperti tadi, cuman di sini ada syarat yang menentukan. Contohnya untuk soal yang pertama, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya beverage dan harganya di bawah 10. Nah, ini syaratnya adalah kategorinya itu beverage dan harganya di bawah $10. Jadi di sini select P product name, P unit price, C kategori name, from products P, join kategoris C, on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Kemudian untuk syaratnya kita menggunakan where, kategori name sama dengan beverage, and unit price kurang dari 10. Nah, di sini ada dua data yang ditampilkan. Untuk produk name Guarana Fantastica dengan unit price 4,5 dan kategori name-nya adalah beverage karena yang dimintakan kategori name-nya beverage dan unit price-nya kurang dari 10. Nah, di sini unit price-nya kurang dari 10. Selanjutnya, tampilkan nama perusahaan customer asal USA, order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997, serta tanggal pembelian terurut berdasarkan tanggal pembelian. Nah, di sini kita memakai select C company name, O order ID, O order date, from customer C join orders O on C customer ID sama dengan O customer ID. Kemudian where country sama dengan USA, karena di sini yang diminta adalah dalam bentuk tahun, kita pakai extract years from order date, kurang dari 1997. Dan diurutkan berdasarkan tanggal pembelian. Jadi di sini order by, order date, ascending. Diurutkan berdasarkan tanggal terkecil
sampai tanggal terbesar. Nah, di sini untuk company name-nya, kemudian order ID dan order date-nya urut dari data terkecil sampai terbesar. Di sini tanggal 22 bulan 7 tahun 1996, kemudian tanggal 31 bulan 7, dan seterusnya. Selanjutnya, tampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order dengan tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee yang dilakukan setelah tahun 1997. Nah, di sini menggunakan select C company name, O order ID, O order date, S company name, S nama shipper, from customer C join orders O on C customer ID sama dengan O customer ID, join lagi employees E on E employee ID sama dengan O employee ID, kemudian di join lagi terakhir dengan shippers S on O ship via sama dengan O shipper ID. Dan syaratnya di sini menggunakan query where O ship country sama dengan E country karena di sini kan yang diminta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order dengan tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee. Jadi ini ship country dari tabel order sama dengan country dari tabel employee. Dan tahunnya lebih dari 1997. Jadi di sini pakai extract years from order date lebih dari 1997. Nah, di sini company name-nya, kemudian order ID, order date, dan nama shippernya. Untuk order date kan lebih dari tahun 1997. Jadi di sini yang ditampilkan adalah tahun 1998. Selanjutnya yaitu untuk produk yang harganya 5-10 $, tampilkan nama-nama shippers, tampilkan nama-nama suppliers beserta nama kategori barangnya. Jadi select as company name, C category name, P unit price, from suppliers S join products P on S supplier ID sama dengan P supplier ID, join kategori C on P kategori ID sama dengan C kategori ID. Karena di sini syaratnya adalah produk yang harganya 5-10 $. Jadi di sini memakai where P unit price between 5 and 10. Nah, di sini tampilkan company name-nya, kemudian kategori name, dan harganya itu di antara 5-10. Di sini ada harganya 10, 6, 9,2, dan seterusnya. Kemudian untuk bagian D, yaitu tentang self-join dan outer-join. Untuk soal ini yang pertama, jika E1 many dan E2 one, tunjukkan key di E1 dan E2 yang digunakan untuk menjoin E1 dan E2. Manakah yang menjadi manajer, tabel E1 ataukah E2? Nah, karena E1 many dan E2 one, jadi pada E2 yang digunakan untuk join adalah primary key, yaitu employee ID. Kemudian untuk E1 yang digunakan untuk join adalah foreign key, yaitu reports to. Yang menjadi manajer adalah tabel E2 karena E2 memiliki primary key dan sebagai pimpinan yang merupakan sisi one, sedangkan E1 merupakan sisi many. Sehingga E2 yang sebagai manajer itu mempunyai banyak bawahan, di mana bawahan tersebut adalah E1 yang merupakan sisi one. Maaf, yang maksud saya E1 yang merupakan sisi many. Jadi di sini key yang digunakan untuk menghubungkan E1 dan E2 adalah E1-nya itu reports to dan E2-nya itu employee ID. Untuk selanjutnya adalah tampilkan nama lengkap employee serta nama lengkap pimpinannya jika E1 many dan E2 one. Nah, di sini sama seperti tadi kan, E1 itu many yaitu bawahan dan E2-nya itu one, sisi one yang merupakan pimpinan. Jadi di sini select E2 first name digabung dengan last name as nama lengkap pimpinan. E2 kan sisi one, jadi pimpinan. Kemudian E1 first name digabung dengan E1 last name
S nama lengkap bawahan, from employees E2 join employees E1 on E2 employee ID sama dengan E1 reports to. Nah, di sini ditampilkan untuk nama lengkap pimpinan Andre Fuller memiliki bawahan Nancy Dovolio. Kemudian Andre Fuller dengan nama lengkap bawahan lagi Janet Leverling. Dan seterusnya. Kemudian untuk soal yang terakhir, tampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinannya termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Jadi, untuk menampilkan pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan, di sini kita menggunakan query full outer join. Untuk query-nya itu kurang lebih sama seperti tadi, cuman di sini aliasnya kita pakai select B first name digabung dengan B last name yang merupakan bawahan, kemudian P first name digabung dengan last name as pimpinan from employees B. Nah, di sini ditambahkan full outer join employees P on P employee ID sama dengan B reports to. Nah, di sini maka ditampilkan data-data nama bawahan yang tidak memiliki pimpinan nih. Contohnya Andre Fuller. Dia adalah bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Dan di sini juga ditampilkan pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Ini contohnya adalah Laura Calahan. Di sini sebagai pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Jadi kedua data itu ditampilkan dua-duanya dengan menggunakan query full outer join. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai penjelasan select multitabel. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.